Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar pada sub materi selanjutnya, yaitu nilai mutlak. Kita akan mempelajari terlebih dahulu konsep nilai mutlak. Perhatikan ilustrasi pada layar berikut ini. Pada gambar ada anak kecil yang bernama Edo. Edo berada di posisi diamnya. Lalu di sebelah kanan ada sebuah masjid, dan di sebelah kirinya ada sebuah rumah. Nah, jika dilihat dari garis bilangan, maka Edo berada di titik 0 km, masjid berada di titik 60, dan rumah berada di titik negatif 40. Nah, jika ditanyakan berapa jarak Edo ke masjid, berarti kita lihat garis bilangan ya, dari 0 km ke masjid yaitu titik 60 km. Berarti berapa? Jaraknya yaitu 60 km. Nah, lalu jika ditanyakan berapa jarak Edo ke rumah? Jika kita perhatikan berarti dari 0 km ke negatif 40 ya. Nah, namun jika yang ditanyakan jarak, maka tidak mungkin jawabannya negatif ya. Misal ditanyakan berapa jarak rumahmu ke sekolah, misal negatif 30. Wah, itu nggak mungkin ya, karena jarak itu selalu bernilai positif. Jadi jarak Edo ke rumah itu 40 km, meskipun di garis bilangannya itu menunjukkan ke arah kiri yang bernilai negatif, tapi jika yang ditanyakan jarak, maka jaraknya yaitu 40 km. Nah, inilah konsep nilai mutlak. Salah satunya bisa diartikan bahwa nilai mutlak itu suatu jarak di mana jarak tersebut selalu bernilai positif. Nah, kita ke pengertian nilai mutlak. Nilai mutlak atau harga mutlak merupakan suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif ya. Seperti tadi, nilai mutlak atau harga mutlak itu suatu konsep dalam matematika yang menyatakan nilai suatu bilangan selalu positif. Nah, nilai mutlak dari setiap bilangan real X itu ditulis dengan simbol ini kayak gini. Mutlak X adalah nilai positif dari positif X dan negatif X. Kalau secara matematisnya, nilai mutlak itu didefinisikan kayak gini. Nah, seperti ini ya. Mutlak X itu memiliki arti yang pertama akan bernilai positif X untuk X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Lalu akan memiliki arti negatif X untuk X-nya kurang dari 0. Berarti mutlak X ini memiliki dua kemungkinan. Yang pertama bernilai positif X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0, dan yang kedua memiliki arti negatif X jika X-nya itu kurang dari 0. Lalu, nilai mutlak suatu bilangan selalu positif atau 0. Jika dilukiskan dengan garis bilangan, nilai mutlak sebuah bilangan real X dengan jarak X ke 0 pada garis bilangan real. Bilangan real itu berarti semua bilangan ya. Nah, ini jika dilukiskan dalam garis bilangan. Ini berarti di titik 0. Nah, kalau ke arah kanan berarti dia itu X-nya bilangan realnya lebih dari 0. Kalau ke arah kiri berarti kurang dari 0 bilangan realnya. Nah, ini ya, dari 0 sampai ke arah kanan itu mutlak X itu sama dengan positif X bernilai positif. Nah, lalu ketika X-nya kurang dari 0 ke arah kiri, maka mutlak X itu sama dengannya negatif X ya. Nah, kita ke contoh. Contoh nilai mutlak yang pertama, tentukan nilai berikut. Yang A mutlak negatif 5, B mutlak
dari 2 dikurangi 6, yang C mutlak sepertiga dikurangi 1/2. Nah, penyelesaiannya itu dapat kita diselesaikan dengan definisi nilai mutlak. Yang pertama yang A, mutlak dari negatif 5. Nah, kita perhatikan negatif 5 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari 0 ya. Nah, kalau definisi yang sebelumnya itu kan kalau X-nya kurang dari 0, maka dia ada tanda negatifnya. Nah, ini kita tulis negatifnya di depan. Setelah itu kita tulis angka yang berada di dalam tanda mutlak. Berarti negatif dikali negatif 5. Negatif kali negatif hasilnya positif ya, berarti positif 5. Nah, untuk yang B, mutlak dari 2 dikurangi 6 berapa? 2 dikurangi 6 berapa? Negatif 4 ya. Nah, mutlak negatif 4. Negatif 4 itu kurang dari 0 atau lebih dari 0? Kurang dari 0 ya. Nah, karena dia kurang dari 0, maka dia bernilai negatif. Nah, negatifnya itu kita tulis di depan ini negatif. Lalu, yang negatif 4 di dalam tanda mutlak, kita tulis lagi di dalam kurung ini. Berarti negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, lalu yang C, mutlak dari 1/3 dikurangi 1/2 sama dengan, nah, untuk yang C ini bentuknya pecahan sehingga kita perlu menyamakan penyebutnya. Yang C ya, ini saya tulis di sini. Mutlak dari 1/3 dikurangi 1/2. Nah, berarti kan ini penyebutnya ada angka 3 sama angka 2. Kita cari KPK dari 3 sama 2. KPK-nya berarti kan 6 ya. Nah, lalu biar penyebutnya 6 itu 3 dikali berapa biar 6? 3 kali 2 ya. Nah, kalau penyebutnya ini mau dikalikan dengan 2, maka pembilangnya juga harus dikali dengan 2. Ini ya, kali dengan 2. Nah, 1 dikali 2 berapa hasilnya? 2 ya, kita tulis 2. 3 kali 2, 6, berarti 2/6. Nah, lalu dikurangi, ini ya, dikurangi. Nah, 2 ini dikali berapa biar 6? Berarti 2 dikali 3. Nah, kalau penyebut dikali 3, pembilang ini juga dikali 3. Berarti ini 1 kali 3 itu berapa? 3 ya. 3/6. Nah, setelah itu, setelah penyebutnya sama, kita jumlahkan, kurangkan ya. Berarti 2 dikurangi 3 berapa hasilnya? Negatif 1. Negatif 1 ya. Negatif 1/6. Nah, seperti tadi ketika kita merujuk ke definisi, negatif 1/6 itu nilai mutlaknya berapa? Negatif 1/6 kan kurang dari 0, jadi dia itu bernilai negatif. Nah, negatif itu kita tulis di depannya di sini nih. Ini ya, negatif. Nah, terus tulis lagi yang angka di dalam tanda mutlak. Berarti negatif dikali negatif 1/6 sama dengannya negatif kali negatif jadi positif 1/6. Berarti konsep dari nilai mutlak ini intinya bahwa menyatakan bahwa suatu bilangan itu selalu bernilai positif kayak gitu ya. Meskipun di sini ada mutlak negatif 5, dia nanti hasilnya akan positif 5. Meskipun di sini pengurangannya nanti menghasilkan mutlak negatif 4, nanti hasilnya positif 4. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke soal contoh berikutnya, yaitu yang kedua, tentukan nilai dari 3x kurangi 1 jika x-nya lebih dari setengah. Nah, penyelesaiannya ini, itu kan diketahui jika x lebih dari setengah. Nah, jika kita melihat definisi mutlak, nilai mutlak, maka nilai 2x dikurangi 1 itu kan lebih dari 0 ya. Kan yang dari definisi itu, yang pertama bernilai positif jika lebih dari 0, dan yang kedua bernilai negatif jika kurang dari 0. Nah, setengah ini kan positif ya.
lebih dari 0. Nah, maka kita tulis, maka nilai 2x dikurangi 1 lebih dari 0. Nah, karena dia lebih dari 0, lebih dari setengah itu kan berarti lebih dari 0 ya. Nah, maka dia akan bernilai positif ya. Jadi nilai dari 2x dikurangi 1 sama dengan ini 2x dikurangi 1 hasilnya. Nah, lalu kita ke soal yang ketiga. Ada seekor semut berjalan ke kiri dalam arah sumbu X sepanjang 5 cm. Kemudian berbalik arah sejauh 10 cm. Setelah itu, semut melanjutkan perjalanan ke kanan sepanjang 15 cm dan berbalik arah sepanjang 12 cm. Tentukan jarak yang ditempuh semut. Nah, kalau ke kiri, yang pertama kan si semut itu berjalannya ke kiri ya, 5 cm. Kalau berdasarkan garis bilangan, jika kita ke kiri berarti akan bernilai negatif ya. Berarti ini tulisnya mutlak negatif 5. Nah, lalu dia berbalik arah. Karena sebelumnya dia berada di posisi kiri dan berbalik arah, maka dia berarti ke arah kanan ya. Balikan dari kiri kan berarti kanan. Nah, kalau ke kanan itu kan berarti positif ya. Mutlak dari positif 10 ditambah mutlak 10. Nah, setelah itu semut ternyata melanjutkan perjalanannya ke kanan sepanjang 15 cm. Karena dia masih ke kanan, berarti mutlaknya positif 15. Nah, dan berbalik arah. Karena dia sebelumnya ada di kanan dan berbalik arah, maka berarti arahnya ke kiri. Karena ke kiri berarti sepanjang 12 cm. Di sininya mutlak negatif 12. Nah, setelah itu kita hitung mutlak dari negatif 5. Nilai mutlak itu intinya menyatakan suatu bilangan bernilai positif. Berarti kalau mutlak negatif 5 hasilnya 5. Mutlak dari 10 hasilnya 10. Berarti 5 tambah 10 ditambah 15 ditambah 12. Karena mutlak dari negatif 12 hasilnya plus 12. Nah, kita jumlahkan. Kalau dihitung hasilnya jadi 42 cm. Jadi jarak yang ditempuh semut tersebut adalah 42 cm. Sekian pembelajaran hari ini tentang definisi nilai mutlak. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.